Untuk menjelaskan prinsip moderasi, ZHNGNG, dengan 33 pasal, dalam kitab suci Konghucu. Saya akan merinci pasal-pasal yang ada dalam ZHNGNG, doktrin jalan tengah, sesuai dengan teks klasik. Prinsip moderasi adalah inti dari doktrin ini, yang mengajarkan keseimbangan dalam segala hal dalam hidup. Namun, saya akan memberikan gambaran umum dan penjelasan tentang tiap pasalnya berdasarkan prinsip tersebut. ZHNGNG, doktrin jalan tengah. Total 33 pasal. 1. Jalan tengah, adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk tidak terlalu ekstrim dalam segala hal dan untuk mencapai keseimbangan. 2. Setiap tindakan yang kita ambil harus seimbang antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 3. Keseimbangan internal antara hati dan pikiran adalah kunci kebahagiaan. 4. Jangan terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan dalam semua hal, moderasi adalah kebijaksanaan sejati. 5. Hubungan antara individu dan alam semesta harus didasarkan pada harmoni dan keseimbangan. 6. Pentingnya menjalani hidup sesuai dengan prinsip Dao, yang merupakan jalan tengah antara ekstrim. 7. Moderasi tidak berarti ketidakpedulian, melainkan pemahaman dan penyesuaian terhadap situasi. 8. Manusia adalah bagian dari alam semesta, dan harus menyesuaikan tindakannya dengan perubahan yang ada di alam semesta. 9. Dalam hubungan sosial, jangan terlalu menuntut atau terlalu memberi, keduanya harus seimbang. 10. Orang yang bijak memahami prinsip tengah dan tidak membiarkan emosi menguasai mereka. 11. Pemimpin harus memimpin dengan hati yang penuh kebajikan, dengan menghindari kekerasan atau kelemahan. 12. Pendidikan harus menekankan keseimbangan moral, dan bukan hanya pengetahuan. 13. Keberhasilan hidup terletak pada kemampuan seseorang untuk menemukan keseimbangan antara kegiatan pribadi dan masyarakat. 14. Keseimbangan batin adalah inti dari kebajikan manusia. 15. Moderasi dalam bicara adalah penting untuk menjaga keharmonisan dalam percakapan. 16. Ketika menghadapi kesulitan, moderasi memungkinkan kita untuk tetap tenang dan bijaksana. 17. Untuk mencapai kedamaian, kita harus menghindari sikap ekstrim dalam tindakan dan pikiran. 18. Dalam agama dan ritual, tidak berlebihan atau kekurangan dalam pengorbanan adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada yang ilahi. 19. Moderasi dalam kesenangan duniawi memungkinkan seseorang untuk menjaga ketenangan jiwa. 20. Moderasi dalam kekayaan dan kekuasaan memastikan bahwa seseorang tidak terjebak dalam keserakahan atau ketidakmampuan. 21. Pemerintahan yang baik dilandasi oleh prinsip moderasi, menghindari tindakan yang terlalu keras atau terlalu lemah. 22. Dalam keluarga, prinsip moderasi adalah kunci untuk hubungan yang harmonis. 23. Moderasi dalam cara berpakaian, makan, dan bertindak mencerminkan keharmonisan batin. 24. Moderasi dalam belajar adalah kunci untuk pengembangan diri yang berkelanjutan. 25. Untuk memperoleh kebijaksanaan, seseorang harus menjalani hidup dengan hati yang tenang dan seimbang. 26. Moderasi dalam menyikapi perubahan hidup memastikan bahwa seseorang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar. 27. Tidak ada keuntungan dalam mengikuti ekstrim, karena keseimbangan adalah jalan yang lebih berkelanjutan. 28. Dalam persahabatan, sikap moderasi memungkinkan hubungan yang lebih jujur dan tulus. 29. Tindakan kita harus disesuaikan dengan situasi dan waktu yang ada, menjaga keseimbangan dalam semua hal. 30. Moderasi dalam menghadapi pujian atau kritikan memastikan bahwa seseorang tidak terganggu oleh pendapat orang lain. 31. Sikap moderasi dalam konflik memungkinkan kita untuk melihat semua sisi masalah dan mencapai solusi yang seimbang. 32. Moderasi dalam menyikapi sukses dan kegagalan memungkinkan kita untuk tetap berpikir jernih dan tidak terbawa perasaan. 33. Dalam semua aspek kehidupan, prinsip jalan tengah adalah yang terbaik karena menghindari kerugian dari ekstrim. Kesimpulan. Prinsip moderasi dalam ZHNGNG mengajarkan kita untuk hidup dalam keseimbangan, menghindari ekstrim baik dalam tindakan, perasaan, atau pemikiran. Setiap pasal mengajarkan kita untuk mencari jalan tengah dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, pemerintahan,
pendidikan, ataupun kesejahteraan pribadi. Berikut ini adalah analisis rinci 3 prinsip moderasi dari Jong Yon, yang terdiri dari penjelasan tekstual, kontekstual, contoh aktual, dan analisis isi. 1. Jalan tengah. Prinsip hidup seimbang. Tekstual, tidak berlebihan atau terlalu kurang dalam bertindak. Kontekstual, cocok diterapkan dalam kehidupan modern untuk menghadapi situasi kompleks. Contoh aktual, dalam bekerja, mengelola waktu antara pekerjaan dan keluarga. Analisis, esensi prinsip ini adalah keseimbangan, menolak fanatisme, dan kebijaksanaan dalam keputusan. Seimbang antara tujuan jangka pendek dan panjang. Berpikir bijak sebelum bertindak. Kontekstual dalam pengelolaan keuangan, seperti menabung untuk masa depan tetapi tetap memenuhi kebutuhan kini. Contoh aktual, membuat perencanaan keuangan bulanan. Prinsip ini mengajarkan visi jauh ke depan tanpa mengabaikan hal-hal mendesak. Keseimbangan hati dan pikiran. Tekstual, menjaga harmoni antara emosi dan logika. Kontekstual dalam mengambil keputusan besar seperti memilih pekerjaan. Contoh aktual, menyeimbangkan kebutuhan emosional dengan kewajiban rasional. Analisis, penting untuk menjaga keseimbangan dalam diri agar tidak mudah stres. Moderasi sebagai kebijaksanaan sejati. Menolak segala bentuk ekstremitas. Kontekstual dalam pola makan atau gaya hidup sehat. Contoh aktual, membuat perencanaan keuangan bulanan. Prinsip ini mengajarkan visi jauh ke depan tanpa mengabaikan hal-hal mendesak. Keseimbangan hati dan pikiran. Tekstual, menjaga harmoni antara emosi dan logika. Kontekstual dalam mengambil keputusan besar seperti memilih pekerjaan. Contoh aktual, menyeimbangkan kebutuhan emosional dengan kewajiban rasional. Analisis, penting untuk menjaga keseimbangan dalam diri agar tidak mudah stres. Moderasi sebagai kebijaksanaan sejati. Menolak segala bentuk ekstremitas. Kontekstual dalam pola makan atau gaya hidup sehat. Contoh aktual, tidak makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Analisis, moderasi diam sebagai kunci untuk hidup panjang umur. Harmoni antara individu dan alam semesta, memahami posisi manusia dalam ekosistem. Kontekstual penting dalam menjaga lingkungan hidup. Contoh aktual, mendukung program penghijauan dan daur ulang sampah. Analisis, mengajarkan bahwa manusia adalah bagian kecil dari keseluruhan. 6. Mengikuti tekstual, mengikuti jalan tengah sesuai dengan kehendak alam. Kontekstual, dalam mengelola konflik sosial tanpa kekerasan. Diplomasi dalam negosiasi perdamaian. Dao adalah filosofi universal yang menjadi panduan harmoni. Moderasi bukan ketidakpedulian. Tidak ekstrem bukan berarti pasif. Kontekstual, dalam menanggapi isu sosial. Contoh aktual, mendukung aktivisme yang damai, bukan radikal. Moderasi berarti pengendalian diri tanpa mengabaikan realitas. Lapta, menyesuaikan dengan perubahan alam. Harmoni tercipta melalui adaptasi. Kontekstual, relevan di era perubahan iklim. Contoh aktual, mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Analisis, prinsip ini mendukung keberlanjutan hidup. 9. Moderasi dalam hubungan sosial. Seimbang antara memberi dan menerima. Kontekstual dalam hubungan keluarga dan teman. Contoh aktual, tidak terlalu bergantung pada orang lain. Menghindari ketimpangan relasi sosial. 10. Bijak dalam emosi. Tidak dikuasai oleh amarah atau kesedihan. Kontekstual dalam mengelola konflik personal. Contoh aktual, tidak meledak-ledak ketika merasa kecewa. Analisis, kebijaksanaan emosi menciptakan ketenangan batin. Pasal 1130G. Berikut ini adalah analisis rinci 3 prinsip moderasi dari Jong Yon Tengah yang terdiri dari penjelasan tekstual, kontekstual, contoh aktual, dan analisis isi. 1. Jalan tengah prinsip hidup seimbang. Tekstual tidak berlebihan
Contoh aktual, diplomasi dalam negosiasi perdamaian. Dao adalah filosofi universal yang menjadi panduan harmoni. Moderasi bukan ketidakpedulian. Tidak ekstrem bukan berarti pasif. Kontekstual dalam menanggapi isu sosial. Contoh aktual, mendukung aktivisme yang damai, bukan radikal. Analisis, moderasi pengendalian diri tanpa mengabaikan realitas. 8. Menyesuaikan dengan. Berikut ini adalah analisis rinci segitiga prinsip moderasi dari Jongyon Tengah yang terdiri. Berikut adalah penjelasan rinci untuk pasal 11.3 dari prinsip moderasi dalam Jongyon. Pemimpin harus memimpin dengan kebajikan. Teks pemimpin harus bijaksana dan menghindari sikap otoriter atau lemah. Kontekstual. Dalam pemerintahan, kebijaksanaan pemimpin adalah penentu stabilitas. Pemimpin yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat daripada ambisi pribadi. Analisis. Moderasi adalah kunci kepemimpinan yang berkelanjutan dan adil. Pendidikan menekankan keseimbangan moral. Tekstual, pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tapi juga kebajikan. Pendidikan modern seringkali terlalu fokus pada nilai akademik. Contoh aktual, menambahkan kurikulum moral di sekolah. Moderasi dalam pendidikan melahirkan individu berkarakter baik dan kompeten. Menemukan keseimbangan antara kegiatan pribadi dan masyarakat. Jangan terlalu individualistis atau terlalu kolektif. Dalam komunitas, ada kebutuhan individu dan kewajiban sosial. Contoh aktual, membagi waktu antara bekerja dan berkontribusi di masyarakat. Moderasi menjaga harmoni antara kepentingan pribadi dan kelompok. 16. Keseimbangan batin sebagai inti kebajikan. Kebajikan berasal dari ketenangan batin. Kontekstual. Dalam spiritualitas, keseimbangan diri adalah kunci kebahagiaan. Meditasi untuk mencapai kedamaian batin. Moderasi adalah fondasi kesehatan mental dan spiritual. Moderasi dalam bicara, tidak terlalu banyak bicara atau terlalu diam. Kontekstual. Dalam komunikasi sehari-hari, penting untuk menjaga keharmonisan. Tidak menyebarkan rumor atau berkata kasar. Analisis. Kata-kata yang seimbang mencerminkan kebijaksanaan. Moderasi dalam menghadapi kesulitan, tetap tenang dan tidak gegabah dalam bertindak. Kontekstual, saat menghadapi krisis, ketenangan menghasilkan solusi. Contoh aktual, tetap rasional saat kehilangan pekerjaan. Moderasi melatih ketahanan dan kedewasaan emosional. 11. Menghindari sikap ekstrem untuk kedamaian. Ekstremitas hanya membawa kekacauan. Dalam konflik sosial, dialog yang moderat lebih efektif. Contoh aktual, resolusi damai dalam konflik antar kelompok. Analisis. Moderasi menciptakan harmoni dalam hubungan sosial. 18. Moderasi dalam agama dan ritual. Tidak berlebihan atau terlalu minim dalam ibadah. Konteks dalam beragama, menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan realitas. Contoh aktual, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Analisis. Moderasi memastikan agama menjadi sumber kedamaian, bukan konflik. Moderasi dalam kesenangan duniawi. Tekstual, tidak mengejar kesenangan hingga melupakan tanggung jawab. Kontekstual, dalam gaya hidup hedonis, moderasi menjaga keseimbangan. Menikmati liburan tanpa melupakan pekerjaan. Moderasi mengajarkan kontrol diri dalam hal materi dan hiburan. Moderasi dalam kekayaan dan kekuasaan. Hindari keserakahan atau pengabaian tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tidak serakah menjaga integritas. Contoh aktual, seorang pemimpin tidak menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Analisis. Kekuasaan yang seimbang menciptakan keadilan dan keberlanjutan. Pemerintahan berdasarkan prinsip moderasi. Tekstual merintah yang terlalu keras atau lemah tidak efektif. Pemerintahan demokratis dengan kebijakan seimbang. Contoh aktual, pemerintah yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial. Analisis, moderasi menghasilkan stabilitas politik. 22.
Moderasi dalam keluarga. Harmoni keluarga berasal dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kontekstual. Dalam hubungan orang tua anak atau suami istri. Contoh aktual. Tidak mendominasi pasangan dalam pengambilan keputusan. Analisis. Keseimbangan dalam keluarga menghasilkan hubungan yang sehat. 23. Moderasi dalam cara berpakaian, makan, dan bertindak. Tekstual. Tidak boros atau terlalu hemat dalam keseharian. Kontekstual. Dalam gaya hidup modern, sering terjadi konsumerisme berlebihan. Contoh aktual. Membeli pakaian secukupnya tanpa berlebihan. Analisis. Moderasi menjaga keberlanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial. Moderasi dalam belajar. Belajar tidak berlebihan hingga mengabaikan aspek lain. Kontekstual. Pendidikan harus melibatkan keseimbangan akademik dan pengalaman hidup. Contoh aktual. Mengatur waktu belajar dan istirahat. Moderasi memastikan pembelajaran yang efektif tanpa tekanan berlebih. 25-33. Prinsip moderasi dalam kehidupan secara luas. Keseimbangan dalam menyikapi perubahan, sukses, kegagalan, dan konflik. Kontekstual. Menghadapi kritik atau pujian dengan bijak, tetap berpijak pada prinsip moderasi. Contoh aktual. Menyikapi kesuksesan tanpa kesombongan, menerima kegagalan tanpa putus asa. Analisis. Keseluruhan prinsip ini mengajarkan manusia untuk hidup dengan harmoni, bijaksana, dan menghindari dualitas ekstrem. Kesimpulan akhir. Setiap pasal dalam Zongyong menekankan bahwa moderasi adalah jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan keharmonisan sosial. Prinsip ini sangat relevan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari hubungan personal, kepemimpinan, pendidikan, hingga keseimbangan spiritual. Anda dapat menjadikannya panduan untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna.